materi support and resistance. Materi baru. Tadi money management selesai. Ini kita rekam juga. Nah, support and resistance ini paling penting dalam trading. Paling penting. Bukan tren yang paling penting. Tren itu paling pertama diketahui. Tapi yang paling penting adalah support and resistance. Karena dengan support and resistance ini kita bisa entry dan kita bisa exit. Exit terbagi dua, exit profit dan exit loss. Dasarnya dari mana? Dari support and resistance semuanya. Oke, jadi entry-nya dari sini, bukan dari tren. Ya. Nah, tren hanya trigger saja, pemicu. Lanjut, tren pasti ada akhirnya. Setiap kenaikan akan mencapai titik puncaknya untuk kemudian berhenti naik dan berlanjut dengan penurunan atau flat. Demikian juga ketika harga bergerak turun akan ada suatu saat di mana penurunan berhenti. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini paling penting dan banyak orang yang gagal paham di sini. Jadi yang namanya tren pasti ada akhirnya, nggak akan mungkin nggak ada akhirnya, ya kan? Titik atau range di mana kenaikan dan penurunan harga tertahan atau terhambat dinamakan support dan resistance. Hambatan bawah support, hambatan atas resistance. Sampai sini paham? Kalau saya ilustrasikan ya, supportnya ini lantai yang menahan kita untuk tidak jatuh. Resistennya ini plafon. Nah itu kira-kira, ya kan? Titik atau range, jadi bisa titik, bisa range. Kita jangan kaku. Ya, jangan sampai kita menyatakan, wah resisten Euro USD harus 1.1100. Bisa saja dia range 11.00 sampai 11.20 atau 11.10. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat penting dalam trading kita. Tanpa mengetahui support and resistance, maka kita hanya dapat mengikuti tren tanpa mengetahui bahwa sebenarnya tren tersebut sudah tidak akan lama lagi bertahan dan akan berganti atau memasuki situasi sideways. Support and resistance ini fungsinya banyak, ya kan? Selain untuk entry, juga untuk exit. Nah, apa sih persoalannya kalau kita tidak mengetahui support and resistance? Tadi kan kalau nggak tahu mengenai tren, ya, uptrend kita sell, downtrend kita buy, efeknya ya fatal. Nah, sekarang kalau nggak tahu support and resistance apa? Nah, contoh, pernah nggak ada kejadian ya, Anda nih, Anda sudah tahu tren. Misalkan trennya uptrend, terus Anda masuk buy. Anda masuk buy, tetap aja Anda loss. Atau floating loss berlebihan. Pernah nggak begitu? Ya kan? Floating loss, ya kan? Terus kena stop loss. Misalkan masuk buy, dia turun. Padahal trennya naik. Dia turun. Sampai kena stop loss. Begitu kena stop loss, dia naik. Ini kayaknya gondok banget di sini ya. Kesal banget ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Anda tidak mengetahui support and resistance. Itu persoalannya. Oke, saya kasih contoh. Misalkan ini contoh ya. Uptrend. Berarti mindset kita buy dong. Kan follow the trend, nggak ngelawan trend. Udah benar. Nggak salah. Tapi Anda buy-nya di sini. Atau di sini. Sudah itu, buy-nya di situ, hajar lot lagi. Kalau Anda mengikuti money management yang benar, masih mending ke floating 100 pip, 0,1 enteng. 100 pip, $100. Tapi kalau Anda masuk satu lot, ke floating 100 pip, $1.000. Mulai. Satu transaksi loh.
Makanya fatal. Coba saya kasih ilustrasi. Balik lagi, dagang. Yang paling gampang toko handphone, jangan bosan ya. Kan gitu. Anda jual satu iPhone 6, kan begitu, iPhone 6, profitnya cuma targetnya 500 pip, 500 ribu target profitnya. Itu ilustrasinya seperti 5-10 pip lah. Tapi Anda meresikokan dari satu transaksi satu handphone ini 10% toko Anda, toko loh. Uang Anda 10.000 tuh. Habis. Mau nggak? Nggak mau pasti. Ya kan? Tapi Anda lakukan itu di trading. Lucu ya? Setelah sekarang tahu ya. Saya yakin 100% Anda nggak mau. Cuman ngambil duit 500.000, meresikokan 10% toko Anda, ya kan? 10 juta hilang. Ludes. Nah, kayak begitu. Oke, Anda masuk di sini. Anda panik. Ke floating lah 100 pip. Karena Anda lihatnya kan nominal kan, $1.000. Lot terlalu besar. Makanya saya bilang, kalau lot sesuai money management sih aman. Anda tenang-tenang aja. Ya kan? Di mana duit kita, di situ pikiran kita kan begitu. Duit kita berkurang $1.000. Oh, begini. Kalau $100 sih nggak terlalu, dananya 10.000. Begitu Anda tutup, dia naik. Oke? Nah, ini kejadiannya kalau Anda tidak tahu support and resistance. Ternyata di sini resisten. Sehingga begitu kena resistennya, dia turun dulu. Bisa sideways, bisa koreksi. Jelas. Bisa juga memang dia balik arah. Tapi paling tidak sampai dengan tahap ini, ya kan, kita sepakat bahwa ini dia resisten. Jelas. Biar bagaimanapun, mestinya Anda tahan dulu. Anda tidak buy. Karena Anda sudah tahu di situ ada resisten. Tunggu sampai breakout atau tidak. Ini agak maju materinya. Nanti saya sebentar lagi terangkan bedanya breakout dengan break. Kalau closingnya tembus, ya sudah Anda masuk buy. Kan ini posisinya uptrend kan, mau nge-buy. Tapi kalau ini tidak tembus, closingnya ternyata tidak berhasil menembus ini, ya Anda tunggu. Jelas. Jangan rubah langsung mau nge-sell. Itu melawan tren sementara. Ini uptrendnya begini. Sorry, trennya naik. Anda tunggu. Nah, inilah makanya saya implementasikan pentingnya support and resistance. Anda tunggu sampai mana? Sampai dia kena support. Sehingga terjadilah sesuatu yang ideal yang kita harapkan, buy on low, buy on support. Nangkap. Ada pertanyaan? Pak, apakah pas breakout itu emang pasti dia naik? Tidak ada yang pasti. Tapi paling tidak kita punya plan. Toh kalau dia naik, ya kan, berarti ya sudah, puji Tuhan memang rencana kita buy. Kan gitu. Tetapi kalau ternyata terus dia breakout, terus dia turun lagi, ya kita lihat lagi. Sampai misalkan dia turun lagi sampai support sini. Kita udah punya posisi buy ya. Kan kayak gitu. Supportnya ini di breakout nggak? Kalau ternyata di breakout closingnya di bawah ini, ya sudah kita tutup. Kalau ternyata belum kena stop loss, tidak breakout, berarti dia mentah lagi, ya jangan ditutup. At least paling tidak untuk menutup suatu posisi, baik itu dalam keadaan profit atau loss, Anda punya reason, Anda punya alasan. Jangan ngasal.
Anda diarahkan menjadi profesional. Dan alasannya logis. Kenapa ditutup? Ya dia breakout ke bawah. Kemungkinan besar dia akan mencari support berikutnya. Daripada rugi lebih dalam, tutup. Nah, kan gitu. Kenapa tidak ditutup? Ya nggak ditutup. Habis dia tidak berhasil breakout, dia mental. Nah, itulah support and resistance. Paling penting justru. Dia nanti untuk entry, dia nanti untuk exit. Tadi saya sudah memberikan contoh. Belum ada posisi entry. Disambung sama pertanyaan beliau. Kalau ada posisi, ya kan? Sudah diimplementasikan secara teori. Itulah gunanya support and resistance. Sampai sini ada pertanyaan, dan itu efeknya kalau nggak tahu support and resistance. Buy di sini, turun. Ya kan? Anda panik, tutup. Ya kan? Anda switching sell. Naik lagi 2 kali. Nah, jelas. Ada pertanyaan? Jadi teorinya dulu. Ya kan? Sehingga kita terstruktur belajarnya. Jadi gunanya jelas ya. Nanti step berikutnya adalah bagaimana mencari support and resistance itu, kan gitu. Sama tadi juga kan gitu. Tren apa sih? Ya kan? Apa gunanya? Apa tren atau apa efeknya kalau Anda nggak tahu tren? Baru cara cari tren. Sekarang tren udah dapat. Kan begitu. Sekarang cari support and resistance-nya untuk apa? Untuk bekal kita nanti entry. Entry terakhir. Kalau langsung diterangkan entry, Anda nggak paham support and resistance. Padahal support and resistance itu bahan buat kita entry. Nah, itu dicari dulu. Oke? Jadi support and resistance adalah cermin psikologi pelaku pasar yang dipengaruhi oleh hukum demand and supply, hukum dagang nih. Hukum permintaan dan penawaran. Saat uptrend, trennya naik misalkan, secara psikologi akan menyebabkan tergulirnya bola salju besar yang saling menguatkan. Ya kan? Ketika harga mulai naik, trader profesional akan mengikuti tren yang sedang terjadi dan mengambil posisi buy. Hal ini menyebabkan permintaan bertambah dan harga terus terdongkrak naik. Ini psikologi market, psikologi pasar. Ada psikologi trading, itu psikologi diri kita sendiri, ada psikologi market, psikologi pasar. Jadi kalau ya trennya lagi naik, itu orang beramai-ramai beli. Kalau orang beramai-ramai beli, permintaan naik. Sementara permintaan naik, supply-nya tetap, maka harga akan naik. Oke? Namun di lain sisi, trader profesional juga mengantisipasi berakhirnya tren dengan mengambil sebuah resisten tertentu. Ini untuk sebuah posisi buy ya. Ya kan? Pada titik atau range, ingat tidak harus titik, tapi bisa range, kita nggak boleh kaku. Ya. Mereka tidak lagi mengambil posisi buy, tapi melakukan aksi profit taking. Atau ambil untung, atau nagih. Kalau di dagang, nggak ngutangin terus, nggak ngasih utang terus. Ya kan? Dengan menjual mata uang atau komoditi atau produk yang telah diberi sebelumnya. Jika banyak trader melakukan hal demikian, secara otomatis permintaan berkurang dan kenaikan harga mulai kehilangan tenaganya. Ini prinsip dagang, sama semua dagang. Jadi, begitu harga naik, trader profesional ramai-ramai masuk posisi buy. Setelah dia masuk posisi buy, dia akan mencari resisten untuk dia melakukan aksi profit taking. Nangkep? Oke? Ya kan? Nah, kalau banyak trader melakukan aksi profit taking yang sudah direncanakan di R itu, artinya banyak trader yang menjual barang, ya kan? Maka harga akan turun. Ingat ya, profit taking pada saat kena R dalam suatu uptrend, bukan open sell.
Ini banyak yang salah kaprah. Beda. Gitu. Ada yang open sell, kena resisten open sell. Ntar dulu. Itu berarti ngelawan apa? Tren. Kenapa? Sebab dia kena resisten belum tentu dia turun. Bisa dia sideways. Ranging. Untuk apa? Naik lebih tinggi. Jelas? Nah itulah saya bilang jangan ngelawan tren. Ya digambar sih dia turun. Iya kalau turun. Kalau dia sideways. Sebab sering terjadi ya. Sideways itu pertanda dia mau naik lebih tinggi atau turun lebih dalam. Kayak orang loncat. Kita kalau begini langsung loncat dengan gini dulu baru loncat, tinggian mana? Jadi sideways itu ambil ancang-ancang. Makanya saya tidak sarankan Anda melawan tren. Oke? Profit taking. Jadi sudah punya posisi, kena resisten, buang. Kantongin profitnya. Ya kan? Tunggu. Jangan masuk sell. Tunggu. Oh, ternyata dia naik lagi, breakout lagi resistennya. Ya masuk buy lagi. Kan begitu. Tapi profit sebagian sudah kita kantongin. Itu bagian dari money management juga. Kadang-kadang ya kalau kita nih, ini sering saya lakukan, swing misalkan ya. Swing nih. Sudah profit nih, misalkan 200 pip. Ya kan? Kita tutup, jebret, tutup, buka lagi. Nangkep nggak maksudnya? Ya rugi spread doang. Tapi kan duit udah dikantongin dulu. Kadang-kadang jangan sayang. Kadang-kadang orang nggak mau rugi sama sekali loh. Nggak mau rugi spread, padahal spread cuma 2 pip. Kita tahu, ini masih kencang naik. Target kita memang misalkan 300 pip, 400 pip. Tapi di depan mata udah 200 pip nih. Tapi kita juga punya perhitungan, jangan main tutup-tutup aja. Dan kebetulan ada resisten. Tutup dulu lah. Gitu kan. Nah, oke, ya udah tutup. Kantongin dulu profit. Terserah, Anda mau langsung buka lagi, paling tidak tapi sudah dikantongin dong. Sudah jadi duit gitu. Kalau floating profit kan belum jadi duit, piutang. Buka lagi atau tunggu. Beneran nggak? Gitu kan. Kalau Anda nggak sabar nunggu, turunkan. H4. Nggak sabar juga, turunkan H1. Sudah maksimal, jangan turunin lagi. Jelas? Makanya nanti kita harus mencari support and resistance di time frame H1, H4, daily. Tapi landasan teorinya paham nggak ini? Ya kan, bahwa di market tuh kayak begitu. Kok bisa ya kena resisten dia turun misalkan? Ya iya. Profesional buang barang. Jual maksudnya. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau tidak ada, cara menentukan support and resistance. Tadi menentukan tren ada 3 cara. Menentukan support and resistance 7 cara. Yang saya ajarkan, ya, nggak semua karena habis waktu. Dan yang saya ajarkan cukup kok untuk trading, bekal trading. Sisanya Anda bisa cari sendiri di Google. Anda sudah punya dasar. Oke? Yang pertama, berdasarkan trend line. Tadi, waktu kita narik garis tren, guna mencari tren, secara tidak langsung sudah saya bilang kita menentukan support and resistance. Paham? Sekarang kita kembali ke Euro USD. Nah, misalkan saya mau tahu support and resistance Euro USD di daily umpamanya. Ya. Nah, kita udah gambarkan nih. Nih. Ada lagi nggak yang bisa ditarik? Bisa saja sih, cuman biasanya ini terlalu tajam. Kurang valid kalau terlalu tajam nih. Oke?
Dan supaya Anda tahu juga yang namanya support and resistance tidak hanya satu. Ya, jadi ada R1, resistance 1, R2, R3. Gambarannya seperti ruko ini. Plafon lantai 1 itu R1. Plafon ini lantai 2 itu R2. Atasnya lagi R3. Support 1, support 2, support 3. Kenapa bisa banyak? Ya jelas lah, trader ini di seluruh dunia puluhan juta. Masa satu semua kepalanya support trendnya di situ? Nggak mungkin. Kita aja di sini aja, kalau kita tes nih, menentukan support and resistance-nya pasti udah lain-lain. Tapi terkelompokkan. Begitu, seperti sebuah grup. Kita bisa bilang, ini resistance 1, ini resistance 2, ini resistance 3 secara trendline. Oke, nilai ini berapa? Misalkan kita kasih garis bantu ya. Ini hari ini. Saya kasih garis bantu. Nilai ini Anda bawa ke sini. Tuh, 11.39. 13.33. Itu nilainya. Jelas ya? Dan jangan main-main dengan trendline ya. Powerful loh. Sebagai sebuah support and resistance. Ada pertanyaan? Dan ini tidak hanya di daily, bisa di H4. Enggak, dengan menarik garis trend, itu sudah support and resistance. Garis itu lah support and resistance. Nilainya berapa kan tadi udah saya praktekkan. Ya kan? Bawa ya kan? Kasih tanda di sini. Ini kan candlestick terakhir. Ya kan? Nah, ini kan karena dia trendline, otomatis nilainya dinamis. Mungkin seminggu lalu dengan hari ini beda. Jelas ya? Ya kan? Mungkin 3 hari lalu di sini kan, sekarang jadi di sini kan? Mungkin besok juga beda, walaupun beda tipis. Makanya bawa ke sini, ini loh. Berapa? 11.39, ya itu resistennya. Oke? Ya kan? Nah, Anda harus rajin-rajin menarik garis trend atau trend line. Caranya gimana? Balik lagi ke soal trend tadi. Tariklah untuk uptrend, low ke low. Downtrend, high ke high. Nggak peduli dari manapun, yang penting hubungkan 2 titik. Oke, dihubungkan 2 titik. Proyeksi. Nanti kita lagi kasih tahu bagaimana menentukan support and resistance kuat. PR selanjutnya yang saya terangkan. Tapi ini cara carinya dulu. Nggak ada urusan mau kuat kek, mau lemah kek, karena sebuah support and resistance ya kan bisa saja di breakout. Nggak pasti dia kuat. Ya kan, kayak plafon ini. Apakah plafon ini kuat? Belum tentu. Coba kita tes, lempar bola. Ya, kalau ternyata pecah, plafonnya dia naik, bolanya ke lantai atas, berarti ini plafonnya tidak kuat. Ya kan? Ya. Ini cara menarik garis itu dari satu candlestick ke candlestick yang lain itu sama-sama candlestick yang sudah close ya? Iya. Karena kalau yang terakhir itu belum close, tetapi misalnya kita mau narik gini, misalnya gini deh. Iya. Yang paling akhirnya selalu belum close kan? Iya, kan bisa aja misalkan ya, Anda mau tarik garis dari ujung ke sini misalkan ya, ini tertingginya kan ini. Ternyata ntar malam dia naik lagi, ngaco dong tarikan garis Anda. Bener nggak? Pindah lagi. Tapi kalau udah close kan nggak bisa berubah. Oke? Makanya bobot close itu tinggi. Dan sangat erat hubungannya dengan support and resistance. Ini di H4 beda. Nah, jadi naik ini. Terhambat dia. Ini sebetulnya saya nariknya ya. Sebetulnya ya kalau saya nariknya bisa saja ini ke sini nih.
Tuh, ini ke sini. Terproyeksikan, jadi ini, perhatikan ya, baik-baik ya. Atau, ini ke sini. Terproyeksikanlah ke sini. Oke? Nah, sekarang Anda lihat. Ini diuji mental, ini diuji mental. Ini diuji mental. Inilah salah satu nanti teknik mencari support and resistance kuat. Diuji proyeksinya ya, bukan tarikan garisnya loh. Nariknya ini ke sini. Anda mesti bisa bedain tarikan garis. Proyeksinya yang diuji. Ini kan belum diuji, orang kita nariknya ini ke sini kok. Tapi mulai dari ini ke sini kan dia diuji. Kalau beberapa kali diuji mental, berapa kali diuji mental, itu support kuat, resistance kuat. Sama aja Anda menyerbu benteng, ya. Ternyata di benteng itu ada banyak penjaga. Penjaga 1, penjaga 2, penjaga 3. Idenya penjaga itu apa? Penghalang kan? Penghambat kan? Support and resistance. Penjaga 1, ya kan? Sekali tusuk, mati. Ya, kita lanjut ke penjaga 2. Berarti itu bukan penjaga yang kuat. Oke? Penjaga 2, tusuk, nggak mati. Tusuk, nggak mati. Tusuk, nggak mati. Jelas? Itu salah satu mencari support resistance kuat. Carilah yang diproyeksinya dia sudah diuji. Berapa kali diuji? Nggak ada angkanya. Semakin sering diuji, semakin sering dia mental, ya berarti itu kuat. Dan itu perlu. Nah, kalau kita narik trend line-nya di satu, berarti kita nunggu 1 hari. Kalau di Hampat, nunggu 4 jam. Ini jam sekian diuji mental, jam sekian diuji mental, jam sekian diuji mental. Misalkan nih, ya kan? Nah, sekarang candlestick ini apakah terbukti bahwa sudah diuji terus mental? Belum. Candlestick ini belum closing. Closingnya jam berapa? Jam 4. Kalau nanti jam 4 ternyata dia closingnya di sini, baru kita tarik kesimpulan, oh dia udah diuji tapi nggak tembus. Dia pindah ke sini. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, 1, 2, 3 kali diuji mental. Oh. Semua pertanyaan Anda akan terjawab pada waktunya. Tenang. Tenang. Gitu. Ini baru trend line. Gitu. Horizontal nanti ya kan high low sebelumnya. Ya. Biasanya kan ada suatu informasi analisa R1 sekian, R2 sekian. Nah, data itu diambil itu dari trendline apa? Oh enggak, itu juga nanti. Ada lagi. Candle yang hijau sebelahnya ada merah tuh. Apa? Dekat separator tuh. Itu ada sebelahnya lagi ya. Nih. Itu termasuk mental. Termasuk boleh. Ini kan tadi kita dari sini kan? Ini kan dari sini. Ini kan 1 mental, 2 mental. Ini 2 kali diuji. Sekarang gini, tunggu sampai jam 4. Jangan pernah narik kesimpulan sekarang untuk Hampat. Anda bilang, wah ini mah berarti ini positif, belum di breakout, belum tentu. 1 jam kemudian ini bisa closingnya di atas loh. Makanya jangan terburu-buru, trading tuh sabar. Anda di time frame berapa? Sadar diri. Kalau time frame Hampat, tunggu sampai closing jam 4. Kecuali Anda pakai H1, tunggu sampai closing jam 3. Jadi disesuaikan. Banyak orang yang lihatnya Hampat, ambil keputusannya jam 3. Hah, dari mana jalannya? Orang jam 3 dia masih begini-begini candlestick-nya. Paham ya? Makanya Anda saya terangkan kapan kita pakai H1, kapan kita pakai H4.
Jadi rapi. Ya kan, trading tuh rapi. Nggak asal. Enak aja. Gitu loh. Itu narik garisnya nggak harus misalkan tiap candlestick turun harus ketemu candlestick turun. Enggak. Merah harus ke merah gitu. Kalau candlestick enggak peduli warnanya. Kokonya pedulinya high atau low. Closingnya pun dia nggak peduli kalau narik garis trendline. Gitu. Ya. Bebas. Pokoknya hubungkan aja dua titik, high ke high atau low ke low, ya kan? Terus proyeksinya, ya kan? Jangan pernah sampai breakout. Itu buang. Kalau cuma ngelihat tren doang nggak apa-apa. Tapi kalau tren dan support and resistance, ya kan? Kalau sudah pernah di breakout, ya berarti dia sudah tidak menjadi support, tidak menjadi resistance kan? Iya dong. Nggak ada periode efektifnya ya. Nggak ada. Nggak ada. Candlestick baru yang makin muncul buat ditarik tren lain. Iya, betul. Iya, betul. Belum breakout. Monthly juga bisa aja Anda tarik begini, gitu kan? Anda tarik-tarik aja. Kan gitu. Kalau Anda mau bikin channel, ini giniin aja. Namanya channel. Salah. Tuh, ini jadi channel. Sama, hubungkan dua titik. Jadi channel. Ini ke sini gitu. Udah. Jadi dia channel. Ini? Yang bawah yang belum Pak. Ini di copy ke sini pakai kontrol. Oh, Gitu loh. Kontrol, double klik di atasnya terus kontrol, tarik ke bawah gitu. Channel manual. terus yang bawah itu bisa dijadiin sebagai supportnya atau gimana? Bisa dijadikan juga gitu kan, karena kadang-kadang channel ini kan ada penyimpangan namanya ya kan, bisa aja Anda tarik ini ke sini deh. Channel ini bebas, bisa nanti Anda bikin di sini kalau kedua ketemu, karena ada channel atas, channel tengah, channel bawah gitu, ya kan. Tapi terus terang saya nggak pakai ini, gitu. Kalau misalkan Anda mau bikin channel gitu kan ceritanya, boleh aja gitu kan. Melanjutkan pertanyaan Bapak ini, Pak. Iya. Kalau misalnya kita contoh Tuh. Bisa sana. trading di H1 gitu ya. Kita tuh narik garis trendline itu sebaiknya dari periode berapa lama? Nggak ada. Seminggu kah? Nggak ada berapa baiknya dari periode berapa lama. Kalau memang ada ya tarik aja. Bapak kok nggak tarik dari situ yang ke situ sih, yang apa tuh apa pertengahan ya tuh, pertengahan ke yang belakangnya. Mana? Ini. Enggak, belakangnya. Ya dari situ ke Nih. belakangnya, ke titik yang high belakang. Ini. Enggak, sebelah kiri. Ini. Yang ini sama yang sebelumnya. Ini. Bukan, jalan tengah ya. Ini. Ya, Ini mau ditarik kemana? tarik sama itu ya. Ke sini. Ya, Boleh. boleh. Iya. Nggak, dia nggak bilang nggak boleh, tapi kalau saya tarik-tarikin nih banyak terlama loh. Mau? Ini kan contoh. Ya kan? Anda nanti lakukan sendiri di rumah, kalau nggak kita bahas gini doang. Nggak ada yang paling efektif. Enggak, karena nanti gini ya. Kan tadi saya bilang bahwa yang namanya resisten dan support tidak cuma satu. Ya kan? Kepala trader nih banyak. Saya yakin kalau kita tes di sini ada 15 kepala bisa lain-lain nih. Nanti terkelompokkan. Jelas ya? Makanya bisa range. Nah, nanti dari situ kita lihat mana yang kuat.
Dari mana lihat mana yang kuat? Yang beberapa kali diuji mental-mental. Jelas? Ini misalkan ya, saya tariknya misalkan ke sini. Nih, ke sini nih. Nah, Anda lihat. Ini kan diuji mental. Ya kan? Nah, kalau Anda tarik ini ke sini, masih di atasnya. Ini aja udah tinggi ini gitu loh. Jadi ngapain saya narik ini ke sini gitu loh. Ini aja udah support 1 ya kan. Justru saya mau cari yang lebih rendah lagi mana ya gitu kan. Makanya ini agak saya abaikan yang tadi pertanyaan Pak Tony ini gitu loh. Justru saya mau cari mana sih yang lebih rendah dari ini, yang di daerah sini dengan trend line gitu. Kalau di atasnya ngapain saya cari? Ya buat apa? Orang dia ada penjaga pertama ini dulu. Ya, semakin kecil semakin sensitif. Bukan semakin sensitif, semakin presisi kita jadi dapat. Gitu kan? Yang terdekatnya kalau bisa kan makin kecil makin bagus dong. Kita jadi lebih antisipasi gitu. Oke? Dan semua pair, semua time frame sama. Jadi kalau bicara H4 ya seperti ini. Lanjut. Cara kedua. Nah, menjawab pertanyaan Bapak ini nih. History harga low atau bottom atau high top beberapa candle sebelumnya. Ya kan? Nilai high sebelumnya atau nilai low sebelumnya itu menjadi support and resistance. Ya kan? Nah, ini agak sedikit sulit nih, sedikit sulit. Anda harus cari high sebelumnya, low sebelumnya, kalau bisa dalam suatu gelombang. Itulah menjadi high atau low. Nanti Anda bantu dengan kasih garis horizontal, tandain. Contoh. Anda lihat ya, kembali ke D1 dulu karena kita swing. Pertanyaan saya adalah, low sebelumnya di mana untuk EU? Di sini. Jelas. Berikutnya di mana? Di sini. Berikutnya di mana? Di sini. Tapi saya susah juga nih, kenapa? Kalau ditanya, kenapa di sini? Ya, gimana ya cara nerangkannya gitu kan? Mungkin dalam apa? Titik low yang sebelumnya gitu. Makanya titik low. Nanti kan ada yang debat loh. Low sebelumnya misalkan ini nih. Low sebelumnya kan ini. Ayo. Ya kan? Nah, makanya saya tambahkan dalam suatu wave. Nah, susah lagi nanti kalau dalam suatu wave saya harus nelangin lagi teori gelombang. Ya kan? Jadi begini nih sebetulnya gelombang nih gini. Nih. Jelas. Ya kan? Nah, jadi tugas Anda cari low-nya. Anda tanda ini dengan garis horizontal gini. Tuh. Ini akan menjadi support 1, support 2, ini support 3-nya. Ini support 4-nya. Tuh. Mulai rame ya garis-garis kita ya. Ya. Kalau yang bikin Anda nggak ribet, karena Anda ngerti. Ya kan? Ini Anda boleh catat ya. Trader tuh penyakitnya suka malas nyatet. Sorry. Suka sok gitu, semua ingat di kepala. Pada waktu dagang nyatat. Waktu dagang bawang, dagang kentang nyatat. Kalau Anda males nyatat, Anda tulis di sini, ini bisa kan insert teks gitu loh. Nah, boleh nih low atau support 1, nah kan gitu. Jelas ya? Bisa. Ini nanti Anda tutup, mulai tulisan ini nggak hilang. Iya. Insert text.
Gitu. Jadi Anda boleh kasih catatan-catatan. Oke. Hah? Kok nggak kelihatan? Kelihatan dong. Tutup apa? Kan ditutup. Tutup. Ya kan waktu dibuka lagi. Gitu. Nah, high-nya di mana? High-nya tuh di sini nih. Sebetulnya di sini, cuman ini ke sini kan dekat sekali, tanggung di sini aja. Gitu, karena ini paling beda berapa pip nih, coba lihat high-nya berapa nih. Kalau mau presisi lihat high-nya 14.36. Ini berapa? High-nya 14.66. Cuman 30 pip selisihnya untuk sebuah swing itu kecil banget. Swing D1, ya kan? Tadi berapa ini? 14.66 ya. Ini berapa? 14.58 naikin. 14.66 sampai dapat 14.66 supaya lebih presisi. 14.64 udahlah, selisih 2 pip daripada capek-capek sampai pas gitu kan. Ya udah gitu caranya. Oke? Jadi ada beberapa metode. Itu harus Anda cari semua. Yang paling populer yang mana, Pak? Semuanya populer. Ada susah, sama-sama valid juga ya. Iya. Nah, tinggal nanti Anda combine. Support and resistance kuat kalau beberapa kali diuji dia mental. Itu pertama. Support and resistance kuat jika menurut beberapa metode titik atau range support and resistance-nya di situ-situ juga. Jadi menurut trendline di sini, menurut high low sebelumnya di sini selisih 10 pip doang, yaitu support and resistance kuat. Jadi bisa diuji beberapa kali mental, bisa karena menurut beberapa metode letak support and resistance-nya di situ juga, support and resistance kuat. Oke? Jelas ya? Support yang berhasil ditembus, maka akan menjadi resisten baru. Resisten yang berhasil ditembus akan menjadi support baru. Ilustrasinya begini. Anda lempar bola ke atas, ke plafon, ke resisten. Kemudian bola ini tembus ke atas. Berarti menembus resistennya kan? Maka resisten ini akan menjadi support yang menahan bola untuk tidak turun. Nangkap ya ilustrasinya ya? Ya dong. Jadi dia malah jadi support yang menahan bola untuk tidak turun ke bawah. Ya, turun pasti ke bawah ya. Tidak turun. Oke? Jadi support yang tertembus akan menjadi resisten baru, resisten yang tertembus akan menjadi support baru. Makanya waktu kita narik trend line ya, terus ditembus, jangan dibuang. Karena akan menjadi support baru. Sama, waktu kita menarik garis horizontal, terus dia misalkan tertembus nih. Jangan dibuang ini. Karena menjadi support baru. Oke? Ada pertanyaan? Kuat yang ditembus apakah pada umumnya juga menjadi support yang kuat? Enggak. Enggak. Tetap bicara support and resistance kuat adalah satu, beberapa kali diuji mental. Ya kan? Dua, ya kan? Dengan beberapa metode mencari support and resistance, titik range atau range-nya di situ-situ juga. Maka dia akan menjadi support and resistance yang cukup kuat. Kayak gini nih misalkan ya. Oh, menurut trend line ada di sini. Oh, menurut high low sebelumnya ada di sini. Ya udah, ini lumayan kuat nih. Karena dengan dua metode di area-area sini juga. Demikian juga dengan ini. Ya, ini tarik ke sini. Ya kan? Ini menjadi
support, ini menjadi support, ya berarti area ini. Oke? Euro USD nutup gap tuh. Mantep nih kayaknya nih buat buy nanti. Biarin aja dia naik dulu. Jadi kalau Anda mau entry sell terus, ternyata PR-nya naik terus, Anda nggak usah galau. Aduh, naik lagi. Ya bagus dong. Banyak orang yang nggak ngerti malah galau. Ya bagus, berarti kita dapat harga yang lebih bagus nanti. Kan begitu. Tinggal tanya, tinggal tunggu atau tinggal cari resistennya di mana. Kira-kira di mana dia akan berhenti. Dengan bagaimana caranya? Kan udah 2 metode saya ajarkan. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Dari support and resistance kita masuk ke metode 4 dulu. Metode entry dengan teknik 4 dulu. Pak, tadi yang menarik garis vertikal itu setelah kita bikin trendline dulu ya? Enggak urut-urutannya ini. Boleh high low sebelumnya dulu boleh, baru trendline, boleh trendline dulu, baru ini. Enggak ada urut-urutan. Ini boleh dijelasin lagi nggak Pak yang menarik garis vertikalnya? Persoalannya bukan narik garis horizontal ya, ini hanya garis bantu ya. Persoalannya adalah bagaimana mencari high sebelumnya, low sebelumnya, jelas. Kalau udah nemu, kita kasih garis bantu, kasih. Jelas ya? Jadi bukan gimana cara membuat garis ini, bukan. Ini hanya garis bantu. Setelah high atau low-nya kita tentukan. Nah ini misalkan low sebelumnya di mana? Di sini. Berapa nilai low-nya? Kita lihat nilai low-nya 10.31. 10.31 lah misalkan. Ya sudah, kasih garis bantu. Pakai ini, kasih garis bantu di sini. Oke? Itu 10.31 ini berapa? 956 kurang naik. Ini bener nih 10.31. Salah. 954. Ini 956 ya udahlah selisih 2 pip spread. Oke. Kemudian logikanya kalau suatu support di breakout, maka dia akan ke support berikutnya. Atau kalau suatu resisten di breakout, dia akan ke resisten berikutnya. Ilustrasinya kayak kita menyerbu benteng, ada 3 penjaga. Penjaga 1 kita lumpuhkan, ya kita akan menuju penjaga 2 dong. Setuju? Penjaga 2 kita lumpuhkan, ya kita menuju penjaga 3. Sampai penjaga 3 misalkan susah ditembus, ya kita mundur. Ya kan? Sampai kita mundur, ketemu tadi yang support, yang penjaga 2, anggaplah itu resisten 2, ya kan? Mundur sampai situ, kita lihat udah mati, kita semangat lagi. Oh, ini udah mati, maju lagi ya? Iya loh, itu dia berfungsi sebagai support. Yang menahan untuk tidak turun, iya lo maju lagi, kan gitu. Maju lagi, ya kan? Susah lagi tembus, iya lo mundur lagi. Kena support, ya lo mental lagi, kan begitu. Sampai berhasil. Wah, berhasil. Cari support berikutnya. Makanya support and resistance itu nggak cuma satu. Dan Anda nggak usah ngotot, harus satu. Ya, harus satu. Nggak bisa. Seandainya garis resistennya itu, misalnya contoh gini, ini garis resistennya, kemudian candlesticknya dia kayak jarum-jarum tinggi ini, tapi tutupnya selalu di bawah, tipis di bawah resisten. Terus 2-3 candlestick begitu, jarumnya tinggi ke atas, tapi selalu tutup sedikit di bawah resisten. Itu bisa dianggap kuat nggak garis resistennya itu? Ya bisa dong. Walaupun jarumnya tinggi ke atas, Bisa. break ke atas. Karena yang kita lihat close-nya bukan high-nya. Nanti kita sebentar lagi belajar break dan breakout tuh. Sebentar lagi. Walaupun
Yang penting kan close-nya. Close. Iya, Kita nggak lihat jarumnya kok tinggi ke atas. nggak persoalan. Malah kita jadi curiga. Kalau pakai logika ya, kok bisa tinggi? Giliran closing di situ lagi. Nah, curiga dong. Hah? Secara logika. Ya mungkin salah satunya. Jadi kalau kita bicara misalkan nih ilmu candlestick, ya kan, itu kan tarik-tarikan antara seller dengan buyer. Ditarik sama buyer tinggi, ya kan, ditarik lagi sama seller. Sampai closingnya akhirnya di sini di bawah. Kuatan mana seller sama buyer kalau begitu kesimpulannya? Ya seller dong. Kalau Anda ukur, misalkan tinggi segini, setengahnya di sini, ternyata dia di bawah setengahnya, ya berarti kuatan mana? Ya seller. Di bawah 50% dari harga. Jadi yang penting nggak close-nya Pak ya. Ya, ini ada hubungannya dengan yang saya terangkan berikutnya. Itu otomatis terjawab pertanyaannya. Oke, lanjut. Cara ketiga, saya tidak terangkan. Anda googling aja price action. Ini kalau mau nerangin ini, satu sesi sendiri nih. Bisa 2-3 jam, karena ini yang paling sulit. Cara keempat, dengan menggunakan indikator. Indikator apa? Indikator EMA. Jadi EMA itu berfungsi bukan hanya sebagai tren, tetapi juga berfungsi sebagai support and resistance. Cara ini paling enak, kita tinggal lihat. Nggak perlu narik-narik garis, trendline narik garis, ya kan? High low sebelumnya narik garis bantu horizontal, horizontal line kan? Nah kalau ini enggak, kita pasif aja. Anda lihat, ini ada EMA 50, ini ada EMA 10, ini ada EMA 100, di atas ada, ini bisa di drag begini ya, ada EMA 200. Oke. Nah, sekarang posisinya candlestick terhadap EMA begini, setuju? Berarti ini resisten. Jelas? Ini EMA 50 dengan EMA 10-nya dempet, jadi begini. Berarti ini resisten 1 menurut EMA, resisten 2, resisten 3. Jelas? Berapa nilainya? Bawa ke sini. Tuh, 1.1142 EMA 10-nya. Berapa EMA 100-nya? 1.1231. Itu Anda catat boleh. Itu menjadi resisten di daily. Lantas resisten di H4-nya bagaimana? Ya sama. Dan nilainya tapi berbeda. Tuh. Anda perhatikan ya, sekarang Euro USD sedang berusaha ya membreakout EMA birunya. Tapi apa sudah berhasil? Ingat, ini H4. Sekarang jam berapa? Nah, jelas. Sekarang Anda paham, jangan tertipu. Pak, itu di daily kok kayaknya sampai dempet yang merah hijau, cuman kalau di hampat kok agak kayak gimana dempet? Ya beda dong H4 sama daily gimana? Kalau daily berarti kan 10, misalkan EMA 10. 10 candlestick daily terakhir diambil. 10 closing, ya kan, diambil 10 hari. Kalau EMA 10 di H4 berarti kan 10 candlestick 4 jaman, ya beda. Masa sama? Atau di H1 yang gampang deh, 100 jam dengan 100 hari kan beda. Kalau sama kacau dong, apa gunanya dong nanti? Gitu. Oke? Nah ini sekaligus praktek langsung, ini sudah live trading. Ya kan, keadaannya sekarang jam 3. Sudah ada kesimpulan bahwa dia breakout nggak? Belum. Kalau Anda lihat ya, perhatikan ya, menurut trendline dia di sini.
Menurut EMA dia di sini. Menurut high low sebelumnya, tadi belum kita bikin, dia di sini. Tuh. Perjalanan Euro USD untuk naik berat nih. Kenapa? Karena dia harus breakout EMA, dia harus breakout trendline. Oke, sekarang kelihatan dia menembus. Entar dulu, 1 jam ke depan, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kita nggak usah terburu-buru. Sehingga menyimpulkan ini sudah tembus. Iya, high-nya sudah tembus. Tapi close-nya masih jalan. Ada pertanyaan? Jadi melihat support and resistance dengan melihat EMA mudah ya, nggak ada effort apa-apa. Pak, kalau misalkan nanti pas udah jam 4 nih, terus ternyata dia nggak berhasil menembus resistennya. Berarti resistennya kuat. Berarti resistennya kuat, itu nggak apa-apa ya kalau ngambil posisi buy? Belum. Ntar. Nanti dulu. Udah gatal pengen nge-sell ya. Jadi jelas ya. Sehingga sekarang Anda tahu ya. Kalaupun memang Anda mau entry sell, belum layak entry sell dalam hal waktu. Karena belum closing candle. Jadi, apa yang saya ajarkan ya bisa saja dikombin dengan teknik entry yang sudah Anda ketahui. Gitu. Jadi kalau ada signal buy saat ini, hati-hati. Buy dari mana? Itu ada resisten. Lantas kalau ini di breakout boleh nggak? Ya kemungkinan boleh. Tapi saya sih nggak begitu model tradingnya. Tapi masih ada alasan yang lebih logis dibandingkan masuk buy saat ini. Makanya mulai sekarang Anda mulai tahu kenapa ya masuk buy turun. Kan ini udah naik. Nah, dengan mengetahui support and resistance, trading Anda menjadi jauh lebih mudah. Bukan mudah ya, jauh lebih mudah. Jadi kira-kira Anda sudah bisa menganalisa, lu naik, ntar lu terhenti di sini. Oh, lu turun, ntar lu terhenti di sini. Kira-kira begitu. Lebih enak nggak? Ya, lebih enak lah daripada blank, masuk buy, nggak tahu. Terhalangnya di mana. Nah, itu pentingnya support and resistance. Dan jangan malas untuk cari di H1, di H4. Nah, itu. Sekarang kalau udah jam 3, nggak perlu lihat H1. Ya sebentar lagi H4 closing, kok ngapain lihat H1-nya? Tanggung. Ntar habis jam 4, baru lihat H1 lagi menuju jam 5. Setengah 6 lihat H1 menuju jam 6. Setengah 7 lihat H1 menuju jam 7 misalkan. Kalau udah jam 7 lewat, tunggu dia di H4. Jam 8 closing candle. Gitu caranya. Ada pertanyaan? Hah? Saya sendiri ragu nih dia bisa tembus. Kenapa ragu? Pertanyaannya. Satu, ya memang trennya turun. Kedua, Anda lihat, ini kan saya tarik ini ke sini. Ini kan diuji, ini diuji. Ya kan? Jangankan dia bisa breakout ini, dia breakout EMA aja belum tentu. Jangan-jangan closingnya di bawah EMA 10 nih. Jelas.
Tapi analisa teknikal ini buang atau bubar kalau jam 4 ada news. Makanya fundamental penting. Anda mau analisa teknikal apapun, nggak berguna kalau jam 4 keluar news Eropa bagus. Ya dia naik dulu. Breakout. Terus Anda switching sell gitu. Switching buy gitu. Ntar dulu. Fundamentalnya kan biar bagaimana masih jelek. Kan keluar data cuma sekali. Ingat ilustrasi Ali ulangan. Matematika. 8 kali ulangan, 7 kali nilainya 9. Atau 8 kali ulangan, 7 kali nilainya 3. 1 kali nilainya 9. Ali pinter. Ntar dulu. Lu buktiin dulu lu pinter gitu kan. Baru 1 kali bagus. Data keluar, data Eropa bagus. Terus Eropa bagus, naik. Euro USD jadi uptrend. Ntar dulu. Dari mana jalannya? Apalagi kalau kita ngomongin combine dengan melihat metode tren dengan kasat mata, dengan trend line, dengan EMA. Oke? Jadi udah, diamin aja, jangan ditungguin. Kalau nanti Anda trading, tunggu sampai jam 4, nggak usah dilihat-liatin. Ini tembus nggak ya? Gue tungguin sampai jam 4, nggak perlu. Menjelang jam 4, Anda back to notebook gitu. Kerja ya kerja aja. Ngapain ditungguin? Emang jadi berubah tuh dia naik, Anda tungguin. Ya kan? Oke, sekarang dia bisa di sini harganya dia tembus. Ntar dulu, cerita belum selesai. Kita lihat jam 4 bisa tembus nggak dia? Itu aja. Dan Anda nggak perlu meramal-ramal, nih naik nih, ya ini turun nih. Nggak perlu. Tunggu aja hasilnya. Artinya apa? Kalau breakout, gue nggak jadi sell. Udah. Misalkan. Tapi kalau tidak berhasil breakout, gue jadi sell. Boleh misalkan. Kenapa? Ada alasannya. Ya kan? Berarti dia ujian ketiga, gagal juga tembus. Jelas ya? Ada pertanyaan? Entry-nya gampang kok, ntar tenang aja. Ini yang susah. Kalau ini udah paham, ini sebetulnya mulai ada gambaran entry kan? Entry sell di situ. Nah, itu pentingnya support and resistance. Udah ada dong gambaran di Anda nih, mestinya kalau Anda paham. Cuman belum saya kasih rumusannya, tapi udah mulai ada dong. Oh iya ya, ya kan? Ini kalau Anda ini, wah, gue sell di situ tuh misalkan. Udah ada mestinya. Pak Haji, yang saling pengaruhi, kalau jam 4 tadi resisten terdekat ya. Ini kan yang biru ini kan terdekat Pak. Kalau yang atas kan nggak dilihat ya. Ya iyalah, nggak dilihat. Ya orang yang ini aja belum ditembus kok lihatnya ini. Kan gitu dasarnya. Ya dong. Nangkap nggak? Ya ngapain kita lihat ini? Ngapain Anda mikirin penjaga 2 kalau penjaga di depan mata Anda aja belum Anda lumpuhkan? Mikirin penjaga 2? Ya dong. Nggak usah macam-macam, lumpuhin aja dulu itu yang di depan mata. Baru mikirin ke yang penjaga 2. Ya, nangkep dong kalau saya kasih ilustrasi seperti itu. Jadi bikin sih bikin, ya. Analisa bikin sih bikin. Pemetaan, oh ini ada 3 penjaga, ada 10 penjaga. Ya bikin sih bikin, tapi pikirkanlah yang di depan mata dulu dong. Lumpuhkanlah yang di depan mata dulu. Nah ini aja belum dilumpuhin, ngapain kita mikirin sana? Nah. Oke. Lanjut. Ini sedikit modifikasi, bisa saja di sini ya. Bisa saja di situ.
Kita lihat aja. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Oh, jadi nggak harus merah ke merah gitu. Enggak. Tapi paling tidak kalau kita hafal nanti kan news harganya kan jam 4, itu paling tidak kita ngecek di fundamentalnya dulu. Kan nggak ada news. Kalau kita ngecek Forex Factory dari pagi, Pak. Oh gitu. Kita udah lihat. Nggak ada news yang berkaitan dengan ini kayaknya. Yang penting ya, yang penting. Nggak ada kayaknya. Coba aja Anda lihat Forex Factory. Kayaknya ada newsnya tuh malam, Amerika, ISM Manufacturing itu. Oke, lanjut support and resistance. Masih ada beberapa metode. Yang kelima, ini juga enak, kita tinggal lihat. Sudah dibuat rumusannya, dan ini khusus untuk daily trading. Ya, sehingga kalau khusus dari daily trading, kita lihatnya di H1 atau M30. Dalam hal ini kita lihat H1. Anda lihat, ini enak, Anda pasif aja. Tuh. Anda lihat ya, ini ada S1, S2, S3. Tadi kan ada yang nanya nih, Pak ini yang nanya ya, R1, R2, R3 gitu kan. Ini ada R1, R2, R3, sudah dibuatin. Data untuk menentukan support and resistance di sini diambil dari data sebelumnya, data kemarin. Dalam bentuk rumusan-rumusan, kalau Anda hitung sendiri, Anda pusing. Akhirnya di CR-nya ada indikator yang menghitung. Nangkap ya? Anda pakai. Anda lihat, di sini ada pivot. Pivot ini nilai tengah ini. Pivot ini bisa berfungsi sebagai support, bisa berfungsi sebagai resistance. Kalau candlestick di bawah pivot, berarti pivotnya berfungsi sebagai apa? Resistance. Kalau candlestick di atas pivot, maka pivotnya berfungsi sebagai apa? Support. Boleh juga sih nangkapnya. Oke, sekarang Anda lihat. Sekarang untuk naik, ya, Euro USD tertahan di pivot, setuju? Nilai pivot itu berapa? 10.95. Kalau kita combine dengan H4 tadi, ya, nilai ini berapa? 10.85, mirip-mirip. Jadi banyak banget tuh resistennya. Oke? Itu menambah keyakinan kita untuk susah di breakout. Ternyata dia terhalang pivot. Udah terhalang pivot, sudah terhalang EMA 10, sudah terhalang trendline ini. Semakin lengkaplah dia masuk nominasi sebagai resisten kuat. Nominasi. Oke? Jadi Anda rapi trading. Lihat di H4, lihat di H1. Oh, di H1 ada pivot ternyata. Nah, makanya ya kan, saya minta Anda bikin langsung 5 chart. Di H1. Indikator udah ada. Iya. Habis itu pertanyaan. Anda lihat kalau di H1 di samping pivot ternyata ada EMA 100. Jadi resistennya nih ya, kalau mau diuraikan, di H4 ada EMA 10,
Ya kan? Di H4 ada trend line. Di H1 ada pivot. Di H1 ada EMA 100. Ada trend line lagi nih kalau Anda tarik ini. Ini enggak masuk. Mestinya tarik dari sebelumnya. Ini ngaco tarikannya nih. Makanya jangan percaya saya bilang. Nih tarikannya ke sini. Oh ini masih jauh. Ini selisih berapa pip nih? 10.95. 11.04. Enggak jauh 9 pip. Jelas. Ya kan? Ini kan nih. Kalau ujung ke sini 10.95 kan? 1.1095 kan? Ini berapa nih? 1.1105. 10 pip kan? 10.95 ke 11.05, 10 pip. Ya ini. Jadi Euro USD ya, menurut pengamatan kita, agak susah naiknya gitu. Kenapa? Ya iya, kita lihat, nggak usah dilihatin. Biarin aja. Nah, sekarang Anda tahu kenapa alasan dia turun. Jadi kita tuh seperti seorang sutradara. Yang ada skenario. Atau kita seperti seorang pemain catur. Pemain catur tuh siap dengan 8 skenario ke depan. Gua ngelangkah ini, kira-kira balasan dia ini. Kalau balasan dia ini, gua ke sini. Kalau dia balasan ini, gua ke sini. Kalau dia balasan ini, gua ke sini. Gitu. Kita begitu. Lu kalau Euro USD naik, ya kan? Ini ketemu di sini. Ini ditembus nggak? Tembus, ya udah, gue tunggu di sini. Ini tembus nggak? Enggak, ya udah, gue sell di situ misalkan. Sekarang habis masuk sell ada skenario lagi. Gimana kalau dia turun? Ya udah, emang itu yang saya harapkan. Nah kalau dia naik balik, nah, makanya trading itu skenario, bukan ramal-meramal. Segala skenario, segala kemungkinan harus Anda antisipasi. Dan jangan kemungkinan yang baik saja yang Anda antisipasi. Justru kedepankan antisipasilah kalau dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu dulu. Kalau sesuai dengan yang kita harapkan kan lebih mudah. Benar nggak? Ya tinggal suka-suka aja kalau profit taking mah. Masalahnya kalau nggak sesuai dengan harapan, nah itu. Oke? Uptrend, downtrend, stop. Ini di MetaTrader pertama yang backgroundnya hitam. Nanti saya terangkan termasuk cara entry. Fibonacci tidak saya terangkan. Sebelum saya menerangkan mengenai uptrend stop berkaitan juga dengan entry, ya kan? Saya mau terangkan dulu mengenai pengertian break dengan breakout. Ini sama dengan gambar yang ada di situ. Breakout adalah dasar teknik saya. Saya ada 8 teknik. 8-8-nya ini bicara mengenai breakout atau tidak. Ya kan? Dasar dari breakout adalah support and resistance. Jelas? Jadi ada benang merahnya. Support and resistance kaitannya dengan breakout. Breakout kaitannya dengan entry. Oke? Nah, sekarang apa sih bedanya dengan break dan breakout? Nah, Anda lihat ya, 1, 2 ini break. Kenapa? Karena closingnya tidak di bawah supportnya. Walaupun low-nya di bawah. Anggaplah ini support, supportnya ini terserah mau EMA, mau low sebelumnya, ya, mau trend line, intinya dia support, oke? Nggak harus EMA. Nah, yang ketiga baru dia breakout. Yang kita cari ini yang breakout. Breakout itu trigger atau pemicu untuk kita entry. Itu. Kalau tidak breakout, tidak entry. Sampai sini pertanyaan. Ini dasar, jangan sampai ada yang nggak ngerti apa itu breakout. Karena sulit nanti. Kalau belum praktek
Enggak, anggap aja sekarang yang tidak range. Karena sebetulnya range itu kan juga dari gabungan-gabungan beberapa. Kalau misalkan ini kan jadi range. Kalau ini mepet, rapat kan jadi range. Kalau dia nggak rapat, dia nggak range. Ini support 1, ini support 2. Rapat, jadi range kan? Ya kan? Ya sudah, misalkan untuk breakout ke atas, tunggu sampai dia breakout resisten 2. Kalau dia close-nya di tengah-tengah, ya gitu meragukan. Dia mesti sampai breakout resisten 2-nya. 1, 2, rapat, akhirnya jadi range kan? Kalau 1 di sini, 2-nya di sini, ini bukan range. Range itu kalau ya sebetulnya range itu terdiri dari resisten-resisten begitu. Ini resisten 1, ini resisten 2. Rapat, cuman selisih 10 pip untuk daily. Maka ini jadi range. Nah berarti bagusnya apa? Breakout-nya breakout mana? Breakout yang resisten 2. Sekalian, jangan nanggung. Oke, sekarang sudah paham ya? Support and resistance sekian.